Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki nanti 16.000 orang pegawai bea cukai dirumahkan. Jadi mereka orang bea cukai pintar-pintar dan siap untuk merubah keadaan. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Subno Arif. Senang sekali bisa kembali terus menjumpai Anda semua. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menyampaikan ancaman serius untuk jajaran Direktorat Jenderal Bea Cukai. Jika dalam waktu 1 tahun tidak bisa memperbaiki diri dan kinerjanya, lembaga itu akan dibekukan seperti yang pernah dilakukan oleh Menteri Keuangan di era Orde Baru. Saya sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk tidak diganggu dulu. Saya biarkan, saya beri waktu untuk memperbaiki, karena ancamannya serius. Ujarnya itu usai rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Kamis 27 November 2025. Kita akan beresin jadi bea cukai, saya udah panggil mereka, bukan kita rapat internal ya. Kita bilang, kita diskusikan dengan mereka, saya bilang begini, image bea cukai kurang bagus di media, di masyarakat, pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki. Yang mana kameranya? Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk tidak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki bea cukai. Karena ancaman serius. Kalau kita bea cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, bea cukai bisa dibuka diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang bea cukai, orang-orang bea cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi. Jadi mereka sudah amat semangat memperbaiki kinerja mereka. Dan kita sudah mulai terapkan AI di stasiun-stasiun bea cukai. Jadi nanti under invoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki yang lain. Jadi kita pelajari betul. Jadi sekarang cukup baik kemajuannya. Saya pikir tahun depan sudah aman lah. Artinya bea cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional. Ada potensi Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki nanti 16.000 orang pegawai bea cukai dirumahkan. Jadi mereka orang bea cukai pintar-pintar dan siap untuk merubah keadaan. Menteri Purbaya itu kan belakangan ini dia sudah membuka hotline untuk pelaporan ya. Dan dia mengaku telah menerima laporan terkait dugaan pungutan liar di bea cukai itu sepanjang tahun 2025, atau sebenarnya bukan sepanjang tahun 2025. Setelah dibukanya nomor pengaduan itu sudah ada 218 laporan pungli, tapi memang belum terverifikasi. Dia juga menantang para pelapor itu untuk memberikan bukti konkret, dan kalau memang betul konkret dia nggak segan-segan untuk menindaknya. Purbaya menekankan bahwa dia belum menerima angka pasti berapa sih besarnya pungli yang mereka lakukan. Total ini memang kan kalau ada laporan kan belum terverifikasi. Tetapi dia memperingatkan agar jajaran bea cukai itu jangan macam-macam. Dia ini jangan melakukan pungli, dan ini dia ancaman jelas akan ditindaklanjuti semua laporan-laporan itu. Purbaya kan telah membuka layanan pengaduan melalui WhatsApp. Mungkin sebagian Anda juga sudah mencatatnya, tapi kalau belum mencatat saya ulangi lagi nomornya ya, 0822 40 40 6.600 atau 6600. Saya ulangi 0822 40 40 6600. Ini khusus untuk menerima laporan keluhan terkait pegawai pajak dan bea cukai. Ini tapi semua laporan bukan berarti langsung ditindaklanjuti. Ini semua laporan akan diverifikasi dulu. Dan kalau kemudian terbukti, ya ini akan diambil tindakan tegas. Karena itu Purbaya menantang para pelapor. Tolong kalau buat laporan, lampirkan bukti konkret, kemudian ditindaklanjuti laporannya berdasarkan data konkret tadi. Tidak hanya cerita-cerita saja gitu ya. Tetapi Purbaya juga ini rupanya dia mencoba membesarkan diri dari hati para pegawai Dirjen Bea Cukai. Kata dia mayoritas pegawainya baik. Meskipun ada oknum, dia menyebutnya begitu ya. Purbaya menegaskan bahwa sebagian besar pegawai bea cukai bekerja secara profesional dan baik. Ini kan total ada 16 ribuan orang ya yang bekerja di lingkungan Direktorat Bea dan Cukai.
Kalau sampai terjadi pembekuan kembali, berarti Purbaya mengulang apa yang pernah dilakukan oleh Menteri Keuangan Ali Wardana di era Orde Baru. Faktor penyebabnya sama, karena Dirjen Bea Cukai itu pada waktu itu dikenal sebagai sarang pungli. Mungkin modusnya aja yang sudah berubah, tapi perilakunya masih sama. Jadi ini memang sejarahnya panjang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini. Dimulai di era zaman Belanda, kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia, dan perkembangannya pada era 1960 sampai 1970-an itu lembaga ini itu mulai mendapat julukan yang sangat waktu sangat melekat, ya, ini sebagai sarang pungli. Itu sarang pungli pungutan liar. Julukan itu bukan muncul tanpa sebab. Di masa awal Orde Baru, ketika Presiden Soeharto berusaha menata ekonomi dengan orientasi stabilitas dan pertumbuhan, pelabuhan, terutama Tanjung Priok, itu menjadi titik paling rawan korupsi. Pemeriksaan barang dilakukan secara manual, berlapis-lapis, dan penuh celah. Tiap lapis prosedur dapat dinegosiasikan. Ini kacau banget ini ya. Setiap petugas punya tarifnya sendiri. Importir itu, kalangan importir, kalangan pengusaha, semua udah tahu. Bahkan pemerintah pun juga tahu bahwa bea cukai sudah menjadi ladang rente yang sangat menguntungkan bagi mereka ini, mereka pegawai-pegawai yang nakal di dalamnya, termasuk pejabatnya. Situasinya itu kian memburuk memasuki awal tahun 1970-an. Laporan intelijen dan laporan dari Kementerian Keuangan menggambarkan hal yang sama. Penyelundupan terjadi secara sistemik dan terorganisir. Bukan lagi olah perorangan, ya. Ini bukan oknum. Itu selalu begitu senangnya menggunakan oknum, ya, kalau salah, kalau benar langsung diklaim gitu ya. Ini mulai dari penyelundupan elektronik, tekstil, komoditas konsumsi, bahkan barang kebutuhan industri dilakukan hampir tanpa hambatan karena pungli menguasai semua titik pemeriksaan. Pada tahun 1971, Menteri Keuangan Ali Wardana melakukan inspeksi mendadak ke Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Priok, dan setelah menerima laporan adanya penyelundupan, ini waktu itu penyelundupannya kasusnya, baterai dalam jumlah yang sangat besar. Ketika dia datang ke lokasi, yang ditemuinya bukan proses pemeriksaan yang ketat, tetapi petugas yang bersantai di ruangan tanpa aktivitas verifikasi barang yang semestinya dilakukan. Pemeriksaan barang itu hanya formalitas, karena semuanya sudah cincai dan semua diatur dengan fulus, ya. Upaya pembersihan dilakukan berkali-kali. Sekitar tahun 1978, pemerintah melakukan mutasi besar-besaran terhadap pejabat eselon 2 Bea Cukai. Waktu itu diharapkan memutus mata rantai pungutan liar. Namun realitas korupsi di Bea Cukai jauh lebih mengakar daripada sekedar pergantian orang. Bahkan ketika pemerintahan mengambil langkah drastis dengan menunjuk perwira militer pada waktu itu sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai pada tahun 1983, Bambang Sujarto, ya, waktu itu, harapan perubahan itu tidak terwujud juga. Ini padahal udah ada seorang militer, ya, ditempatkan kan agar disiplin dan kontrol internal lebih kuat. Tapi realitasnya praktek pungli masih berjalan seperti biasa di lapangan. Para importir itu masih mengeluh tarif tidak resmi lebih mahal daripada tarif resmi negara. Sistem pungli tidak runtuh, ya, walaupun ditempatkan seorang jenderal di situ, ya, hanya beradaptasi. Pada titik ini kemudian pemerintah Orde Baru kehabisan kesabaran. Presiden Soeharto yang sudah mendapat laporan bertahun-tahun mengenai kegagalan reformasi di Bea Cukai, dan Ali Wardana sebagai Menteri Keuangan menyimpulkan bahwa kerusakan sudah terlalu dalam. Pada tahun 1985, Presiden Soeharto mengambil keputusan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah lembaga negara, membekukan fungsi Bea Cukai. Pembekuan itu dituangkan dalam Instruksi Presiden nomor 4 tahun 1985 tentang kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi, yang esensinya itu mempreteli kemenangan bea cukai secara drastis. Pemeriksaan fisik kontainer, verifikasi nilai barang, pengecekan mutu, dan penentuan biaya yang selama puluhan tahun menjadi domain eksklusif bea cukai dialihkan ke perusahaan survei asing. Namanya Société Générale de Surveillance, SGS, dari Swiss, bekerja sama dengan PT Surveyor Indonesia. Terus apa kerjanya para pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai? Ya, mereka tinggal dokumentasi dan administratif saja. Dalam sejarah birokrasi Indonesia, inilah momen ketika sebuah lembaga negara dibekukan tanpa dibubarkan. Ia tetap ada, tetapi kekuasaannya diambil alih. Langkah radikal itu berlangsung lebih dari 1 dekade. Barulah pada tahun 1995 pemerintah menyusun Undang-Undang Kepabeanan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995,
yang kemudian efektif mengembalikan wewenang bea cukai mulai 1 April 1997. Dan lewat undang-undang dan perangkat regulasi baru itu, pemerintah berupaya membangun ulang prosedur bea cukai agar lebih modern, berbasis sistem, dan tidak lagi mengandalkan interaksi personal antara petugas dan importir. Memasuki era reformasi dan tahun 2000-an itu, digitalisasi mulai diperkenalkan melalui CISA, Custom Exercise Information System and Automation. Sistem ini dimaksudkan untuk menutup ruang permainan yang langsung melibatkan manusia, ya, mengurangi pertemuan langsung petugas importir, serta meningkatkan transparansi. Namun modernisasi sistem belum sepenuhnya memutus praktik korupsi. Ini manusianya persoalannya, ya. Orang sering disebut the man behind the gun, ya. Ya, mau canggih mau apapun kelakuan orangnya masih korup, ya, masih aja tetap jalan. Kasus-kasus penyelundupan tetap muncul, baik dalam bentuk undervaluation barang, manipulasi HS code, dan permainan dalam pemeriksaan fisik. Nah, ketika media sosial mulai semakin dominan setelah tahun 2015, bea cukai itu kembali memasuki babak baru. Ini lain lagi nih ceritanya, ini era flexing, ya. Ini yang flexing bukan bapak-bapaknya ini, bapak-bapaknya ada yang flexing, tapi yang kebanyakan flexing adalah anak dan istrinya. Nah, kalau pada tahun 1970-an persoalannya adalah pungli dan penyelundupan, maka di era digital persoalan utamanya adalah kegagalan moral dan gaya hidup mewah aparat. Anda tentu masih ingat bagaimana kasus Kepala Bea Cukai Makassar, Adi Pramono, yang simbolnya paling mencolok, anak dan istrinya, gaya hidupnya luar biasa, rumahnya yang mewah di kawasan Cibubur, dan juga transaksi keuangan yang ganjil. Selain itu, ya, ujung-ujungnya diketahui relasi dengan eksportir itu menjadi bukti korupsi kelas tinggi. Ya kan memang nggak mungkin kalau nggak ada permainan begitu, ya. Dan kemudian pada saat yang ya nggak terlalu jauh berbeda waktunya itu muncul juga gaya hidup ini. Kalau ini langsung kepala bea cukainya, Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Wah, gayanya mobil sport, motor besar hingga pesawat gitu, ya. Itu hanya 2 kasus yang menjadi bukti bahwa meski sistemnya telah berubah, pola perilaku patologisnya masih berulang. Ini penyakit kalau udah patologis ya repot, ya. Tahun 2024 sampai 2025 itu memperlihatkan bahwa tekanan publik terhadap bea cukai semakin keras. Ya, namanya media sosial semakin rame itu, sama sekarang orang tinggal mudah kemudian ada apa-apa langsung diviralkan gitu, ya. Jadi ini kasusnya macam-macam, ada deretan penindakan narkoba, suap impor, pemerasan eksportir, hingga praktik permainan dokumen di sejumlah pelabuhan. Membuat reputasi lembaga ini kembali anjlok. Dan kemudian Pak Prabowo kan menunjuk seorang jenderal lagi, ini orang kepercayaannya untuk menjadi Dirjen Bea Cukai. Di tengah situasi itulah kemudian Pak Purbaya terus membuka laporan, tapi laporan-laporan WhatsApp kalau sekarang gitu, dan dia juga mendapatkan banyak sekali laporan-laporan. Sayangnya ada juga yang ngaco-ngaco, ini yang membuat fokus jadi terpecah. Mestinya laporan itu yang betul-betul valid disertai dengan data langsung ditindaklanjuti, satset dan gitu langsung diberesin gitu. Tolong dong, ya. Jadi jangan gunakan hotline itu untuk laporan yang ngaco-ngaco aja. Nah, itulah kemudian dia menyebutkan bahwa ini ya kalau masih sampai 1 tahun ini nggak beres juga, ini bakal dibekukan seperti yang terjadi pada era Orde Baru. Mau diapakan ini? Diserahkan lagi ke swasta, ya? Atau langsung swasta internasional seperti pada waktu itu. Nah, kalau itu yang terjadi, ya 16.000 pegawainya terancam kehilangan pekerjaan. Saya kira ini bukan sekedar ancaman biasa. Itu kan kalau kita merefer pada sejarah tadi, itu ya pernah terjadi pada tahun 85 ketika Pak Harto untuk pertama kalinya mempreteli bea cukai karena dianggap tidak bisa dibenahi dari dalam. Apakah hal yang sama akan terjadi di eranya Pak Prabowo? Ini kita tunggu, ya, karena waktu tunggunya itu 1 tahun. Mengapa sih reformasi di Dirjen Bea Cukai itu, Direktorat Jenderal Bea Cukai itu selalu gagal? Setidaknya ada beberapa faktor yang membuat ini reformasi itu berulang kali kandas tuh. Satu, struktur kewenangan yang terlalu besar. Bea Cukai ini adalah gatekeeper untuk arus barang nasional. Ruang untuk ransakingnya itu gede banget. Kedua, polarisasi antara digitalisasi dan kekuasaan informal. Ya, walaupun digitalisasi, tapi kalau kekuasaan informalnya yang patologis penyakitnya, Bung Ali tadi, itu repot, ya. Sistem digital bisa dibuat modern, tetapi interaksi fisik tetap dipertahankan di banyak titik. Celahnya selalu terbuka. Ya, ini sebenarnya harus kayak gini-gini, benar-benar dihapuskan ini peluang untuk interaksi fisik. Selama ada interaksi fisik, pasti peluang untuk pungli itu selalu ada.
Yang ketiga, ini budaya internal yang tidak benar-benar dibersihkan. Dari era 1970-an hingga 2020-an, pola penyimpangan relatif sama. Pungli, penyelundupan, manipulasi dokumen, suap uang rokok hingga flexing. Ini sekarang bukan uang rokok lagi ya, uang untuk flexing. Sejarah memperlihatkan satu hal, Direktorat Jenderal Bea Cukai sulit direformasi dari dalam. Dan ketika reformasi internal gagal, salah satu opsi ekstrim yang pernah dipilih negara adalah dibekukan. Apakah itu juga nanti opsi yang akan ditempuh oleh Menteri Keuangan Purbaya? Kita tunggu gitu. Kalau enggak nanti lama-lama kita juga frustasi sendiri menghadapi Dirjen Bea Cukai ini. Yang salah sebenarnya Dirjen Bea Cukai atau yang salah sebenarnya perilaku dari bangsa kita ini. Karena apa yang terjadi di Bea Cukai sebenarnya juga cermin dari bangsa ini. Saya Harus Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.